pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Diduga lakukan kekerasan seksual terhadap sesama pria, calon Bupati Biak diringkus polisi. Gaji petugas lapangan KPU saat Pileg dan Pilpres belum dibayar, sekelompok orang di Kabupaten Mambramo Raya menganiaya sekretaris KPU. Korupsi 6 miliar rupiah, mantan kepala dinas di Kabupaten Kepulauan Yapen dijebloskan ke penjara. Mantan Bupati Biak Numfor yang juga calon bupati serta ketua PDIP Provinsi Papua, Heri Aryo Naap ditangkap polisi karena mangkir dari panggilan. Heri Naap ditangkap di Kabupaten Biak pada Jumat dini hari. Usai ditangkap pada hari Jumat sore, tersangka langsung diterbangkan menggunakan pesawat komersil ke kota Jayapura. Pelaku mendapat pengawalan ketat Brimob. Di Reskrimum Polda Papua, Kombes Ahmad Fauzi mengatakan polisi usai mendapat hasil visum korban langsung bergerak memanggil pelaku. Namun pelaku mangkir sehingga ditangkap di rumahnya. Baik teman-teman, saya baru tiba di Mapolda Papua membawa tersangka dari Biak yang kita tangkap tadi pagi pukul 5.30. Setelah kita terima laporan pada saat tanggal 9 November yang lalu, seorang laki-laki umur 18 tahun berinisial RK, korban daripada tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersangka inisial EN, domisili Biak. Alasan penangkapannya apa? Bagaimana? Ya, Alasan penangkapan pada ditangkap? ya, karena memang ini kejahatan luar biasa ya, extraordinary. Kekerasan seksual terhadap seorang laki-laki yang dilakukan oleh seorang laki-laki juga. Dugaan kekerasan seksual terjadi pada 9 November lalu. Korban berinisial RK mengaku dibawa ke sebuah rumah oleh pelaku dan mendapatkan kekerasan. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Sekretaris KPU Mambramo Raya, Michael, menderita luka parah. Sekelompok warga menganiaya korban ketika dirinya tiba di Bandara Kasonaweja pada hari Jumat. Meskipun ada penjabat sementara Bupati dan Kapolres Mambramo Raya, warga tidak bisa mengendalikan emosi. Mereka nekat menganiaya korban di bandara. Beruntung, polisi langsung melerai dan berhasil mengamankan korban ke Polsek Mambramo Tengah. Menurut Kapolres Mambramo Raya AKBP Supraptono, penganiayaan diduga dipicu persoalan utang piutang terkait pemilu presiden dan pemilu legislatif Februari lalu yang hingga kini belum diselesaikan KPU Mambramo Raya. Di bandara ada sedikit respon ya dari masyarakat, spontanitas. Nah, itu memang betul adanya. Itu adalah merupakan rasa ketidakpuasan dari masyarakat yang selama ini kurang terakomodir yang berkaitan dengan ongkos pikul, ongkos kerja dan lain-lain pada saat pemilu kemarin. Ya, pada saat pemilu kemarin belum tuntas, makanya sekarang ini begitu sekretaris KPU datang dari Jayapura, mereka merasa pingin ini segera diselesaikan. Makanya tadi ada sedikit spontanitas di bandara, itu memang betul. Tetapi berkat kerjasama kami ya, saya, Pak Bupati, Pak Papung, Pak Ketua DPR, kita semua ini berkolaborasi untuk membantu permasalahan ini dituntaskan dengan baik. Tadi kita sudah bicara juga dengan sekretaris KPU, ini sudah ada solusi, sudah ada jalan tengah. Penjabat sementara Bupati Mambramo Raya Yimin Weya bersama Ketua DPRD dan Kapolres akhirnya memediasi korban dan pelaku agar kasus penganiayaan ini tidak berlanjut. Riantonai melaporkan dari Mambramo Raya, Papua.
Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen menjebloskan 2 terpidana korupsi ke tahanan lapas kelas 2B Serui pada hari Jumat. 3 terpidana yang dieksekusi jaksa itu adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Yapen, Bendahara Dinas Pendidikan, dan mantan Rektor Universitas Manado. 2 orang langsung dibawa ke lapas Serui, sementara mantan Rektor Unima masih dibantarkan karena sedang dirawat di rumah sakit. Penahanan ketiga pidana tersebut melalui proses yang panjang dan telah mendapatkan putusan ingkrah secara hukum. Terhadap terpidana yang pertama, Profesor Dr. Maria Josephine Wanta, MPD, pada saat itu selaku Direktur Eksekutif PSKGJ Universitas Negeri Manado tahun 2012 sampai 2016. Ke lapas kelas 2B Serui. Yang kedua, atas nama terpidana Roni Theo Ayor Baba, AP, MSI, yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2013 sampai 2016, yang sekarang menjabat Kepala Bapeda Kepulauan Yapen. Dan yang ketiga, terhadap terpidana Julius Renmaul SE, Bendahara Kegiatan PSKGJ pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2011 sampai 2015. Akibat perbuatan para terpidana yang dilakukan sejak tahun anggaran 2011 sampai 2016 dan 2019 secara bersama-sama telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen sebesar Rp6.073.711.300. Ketiga terpidana itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi dana kerjasama pengembangan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kerjasama antara Universitas Manado dan Pemkab Kepulauan Yapen tahun anggaran 2011 hingga tahun 2016 dengan total kerugian negara mencapai 6 miliar rupiah lebih. Eman Beta melaporkan dari Kepulauan Yapen, Papua. Polres Merauke akan menangkap pelaku judi online yang saat ini marak di Merauke. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan saat ini pihaknya terus menggelar razia yang menyasar ke anggota Polres untuk mengantisipasi peredaran judi online di kalangan aparat kepolisian. Menurut Kapolres, pihaknya akan membersihkan dulu ke dalam jajaran kepolisian sebelum melakukan langkah tindakan ke warga. Ya, ini merupakan penjabaran dari Astacita Presiden Republik Indonesia. Kami mulai dari diri kami sendiri, ya, karena jangan sampai kami mau menindak keluar tapi kami belum bersih. Jadi kami mulai untuk menindak internal kami sendiri, kami razia terus-terusan selama 1 minggu ini agar jangan sampai ada satupun anggota Polres Merauke yang terlibat baik aktif maupun pasif dalam judol. Yang dirazia itu apa saja Pak Kapolres? Tentunya handphone ya, riwayat-riwayat story. Kita lihat begitu juga dengan apabila ada aplikasi di handphonenya. Pemerintah saat ini tengah gencar memberantas perjudian online yang marak di masyarakat. Judi online sangat berbahaya karena selain menimbulkan kerugian, banyak kasus kekerasan dan kriminal terjadi karena korban judi online kesulitan mendapatkan modal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Masa kampanye pilkada di Kabupaten Merauke, Papua Selatan sudah berakhir pada 23 November lalu. Bawaslu Papua Selatan menerima sebanyak 3 laporan pelanggaran yang dilakukan sejumlah paslon yang berlaga di Pilgub Papua Selatan. Ketua Bawaslu Papua Selatan, Marman, mengatakan 3 laporan tersebut berkaitan dengan ketertiban aparatur sipil negara dan pemasangan foto media sosial. Namun menurut Marman, laporan tersebut sulit ditindaklanjuti karena laporan bersifat lisan dan tanpa bukti. Pemilihan 2024 ini kita menerima 2 laporan yang berasal dari pasangan calon dan 1
laporan menindaklanjuti rekomendasi dari KASN pada waktu itu terkait dengan netralitas aparatur sipil negara. Terkait netralitas aparatur sipil negara sudah kami tidak lanjuti ke BKN, tetapi sampai dengan hari ini kami juga belum menerima tembusan terkait dengan sanksi yang diberikan oleh BKN. Yang kedua terkait dengan laporan dari salah satu pasangan calon juga terkait dengan foto salah satu pasangan calon yang dilaporkan. Saya sampaikan aja bahwa pasangan calon gubernur wakil gubernur 03 dilaporkan oleh tim pemenangan pasangan calon 04 terkait dengan foto. Tetapi dari hasil klarifikasi Bawaslu bahwa laporan tersebut sudah kedaluarsa karena antara temuan dan laporan adalah sudah melebihi 7 hari, sehingga status laporan tidak bisa ditindaklanjuti. Dan yang ketiga adalah terkait dengan kasus ini. Masa kampanye 4 kabupaten di Papua Selatan berjalan aman dan tertib. Saat ini semua paslon menahan diri karena memasuki masa tenang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kepolisian Resor Mimika Sabtu lalu menggelar apel pergeseran pasukan pengamanan pemilu kada tahun 2024 di halaman gedung MNM dan diikuti jajaran TNI Polri, Satpol PP, dan Linmas. Kapolres Mimika AKBP Ikomang Budiarta memimpin langsung apel bersama sejumlah pejabat utama. Apel pergeseran pasukan tahun ini bersandi operasi Mantap Praja Kartens 2 dan akan mengerahkan 475 personel untuk mengamankan pilkada, mulai pendistribusian logistik hingga pengamanan di TPS. Kapolres Mimika meminta seluruh anggota Polri, TNI, dan aparat pengamanan lainnya menjaga kesehatan serta saling berkoordinasi dengan instansi lainnya. Menurut Kapolres, kondisi kota Mimika pada umumnya masih aman dan terkendali. Hanya ada gangguan kecil keamanan di wilayah pegunungan, khususnya distrik Alama. Seperti diketahui, distrik Alama hingga saat ini masih diduduki KKB sehingga saat pencoblosan akan dialihkan ke distrik tetangga, yakni distrik Jila. Bekerja sesuai aturan. Saat di TPS itu kan nanti ada teman-teman dari Limas, KBPD, KBPS, Panis, pengawas, kampung pengawas TPS. Menjadi kerjasama dengan baik, berupaya agar bisa selalu kotak suara dan surat suara itu aman, clear, steril. Baik mau berangkat sampai di tujuan, begitu pun sebaliknya. Nah, kendala-kendala di lapangan saat TPS segera dilaporkan. Yang ketiga, tidak ada ego sektoral. Tidak ada kepentingan dalam pilkada ini. Yang keempat, ke psikis, jangan lupa bahagia. Itu. Tanggal 2-3 sore itu sudah ada pergeseran yang melalui air, ya, transportasi air agar digeser ke Pamako, baru dari Pamako menuju ke distrik-distrik. Sampai nanti tanggal 26 di kota. Pegunungan ada satu masalah yang mana Kepala Distrik Alama sudah memberikan surat untuk memindahkan TPS, lokasi TPS bergabung di Jila. Karena situasi ya di Alama sampai saat ini belum kondusif. Untuk pengamanan pilkada, Polres Mimika mendapatkan bantuan personel dari Brimob Detasemen B Mimika serta Kodim 1710 Mimika. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mulai mengaktifkan Desk Pilkada Provinsi Papua Selatan tahun 2024. Pengaktifan Desk Pilkada diperlukan untuk memantau perkembangan situasi dan menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah
di seluruh wilayah Provinsi Papua Selatan. Elemen satuan kerja Deks Pilkada diperlukan untuk memudahkan koordinasi dan sinergitas antara Pemprov, TNI Polri, KPU dan Bawaslu sebagai pengawas dan penyelenggara pilkada. Deks Pilkada memudahkan informasi selama pilkada, terutama untuk kebutuhan media massa, karena semua pihak terkait ada dan menyediakan data di Deks Pilkada. Logistik pemilihan atau logistik pilkada. Ya. Karena logistik ini ibaratnya Bapak Ibu, jantung pada tubuh manusia. Jantung tidak ada, manusia tidak bisa hidup. Logistik pilkada tidak ada, pilkada tidak bisa jalan. Kita tidak bisa melaksanakan pilkada. Atau logistik datang tidak tepat waktu, pilkada tertunda. Jadi memang logistik ini juga sekarang menjadi prioritas dan fokus kita KPU saat ini. Dalam mulai dari produksi sampai dengan nanti distribusi ke TPS-TPS. Meja pilkada yang ada di salah satu hotel di Merauke ini mulai beroperasi pada tanggal 23 November hingga 30 November mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk meninjau sekaligus memberikan makanan bergizi gratis kepada 280 siswa sekolah dasar Inpres Gudang Arang, Merauke, Papua Selatan pada hari Jumat. Menurut Wamendagri, makanan bergizi sangat perlu bagi anak-anak saat ini karena selain menyehatkan, makanan bergizi juga sangat bermanfaat bagi pertumbuhan kecerdasan anak. Aspek pemberian makanan bergizi sangat penting. Ini mempunyai multi-efek. Ya, selain kita berikan makan, anak ini sehat. Ya, kita akan dapatkan anak yang sehat, yang sudah siap pada jam-jam sekolah akan menerima makanan. Dan secara energi dia akan baik. Tetapi juga kita akan juga mendapatkan kalau makanan-makanan ini diambil dari daerah ini sendiri, ya. Kalau Pak Gubernur dengan para bupati beli dari berbagai ini, dari Merauke sendiri, maka petani juga akan mendapatkan untung dari pelaksanaan program ini. Pertanian kita akan meningkat, kemudian juga dari sisi kesehatannya kita dapat, kemudian dari sisi penyerapan tenaga kerja yang akan melakukan program ini secara kolektif, dan ini akan menjadi sebuah gerakan secara nasional. Makanan bergizi gratis tersebut terdiri dari nasi, tempe, telur ayam, dan buah pisang, serta air minum. Siswa sekolah sangat senang dan lahap menyantap makanan gratis dari Kementerian Dalam Negeri. Pisang, terus apa lagi? Telur dengan tahu sama mie. Enak tidak? Enak. Uji coba pemberian makanan bergizi gratis ini akan dilakukan pemerintah hingga bulan Desember. Presiden Prabowo Subianto mencanangkan makanan gizi gratis bagi anak-anak Indonesia. Salah satu tujuan program ini adalah untuk menurunkan angka stunting atau kekurangan gizi yang masih tinggi di Indonesia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Mimika menggelar rapat koordinasi SAR serta rencana kontingensi kecelakaan kapal bersama potensi SAR di Kabupaten Mimika. Rakor tersebut untuk mengantisipasi tingginya kasus kecelakaan laut di Mimika akhir-akhir ini sehingga perlu meningkatkan kerjasama. Kecelakaan kapal di perairan Mimika pada tahun ini menelan korban sebanyak 9 orang dan 12 orang dilaporkan hilang. SAR Mimika memiliki wilayah kerja yang cukup luas. Selain Kabupaten Mimika, SAR juga mencakup 2 kabupaten, yakni Asmat, Papua Selatan, dan Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Rapat koordinasi saat ini juga sebagai sarana atau media konsolidasi antara kantor pencarian pertolongan Mimika dengan stakeholder terkait guna menguatkan kapasitas dan kapabilitas, memperkokoh kerjasama, dan sekaligus berkontribusi terhadap penguatan visi Basarnas, yaitu terwujudnya pencarian dan pertolongan yang andal dan efektif. Tugas tanggung jawab unit pelaksana teknis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah pelayanan SAR atau pencarian pertolongan
Begitu juga dengan kantor pencarian pertolongan timika yang memiliki struktur organisasi di bawahnya yang terdiri dari 2 pos, yaitu pos Agats dan Kaimana, di mana tugas fungsinya adalah memberikan pelayanan pencarian dan pertolongan dan evakuasi yang meliputi kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kapal, bencana pada tahap tanggap darurat, serta penanganan kondisi yang membahayakan jiwa manusia. Kemudian 5 di pesisir ya, 6 di pegunungan. Saya nggak salah ya, kalau nggak kebalik ya, jumlah totalnya kita ada 18. Kondisi masyarakat kita di Kabupaten Timika ini, khususnya yang ada di pesisir, itu betul-betul membutuhkan perhatian kita terkait dengan pertolongan di laut. Kita ketahui bersama daerah sungai kita itu sudah mengalami pendangkalan, sehingga masyarakat kita terkadang dalam mencari jalan untuk menghindari pendangkalan tersebut kadang keluar ke laut. Nah, keluar ke laut itu sangat riskan. Salah satu penyebab kecelakaan laut antara lain cuaca ekstrim, kapal yang tidak layak jalan karena tidak dilengkapi peralatan navigasi, serta kelalaian manusia. Rapat koordinasi tersebut diharapkan bisa membahas berbagai persoalan yang dihadapi tim SAR saat bertugas, serta mendapatkan solusinya. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobet Momolin melaporkan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.